Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Aulia dari kelas PAI 4A dengan NPM 2110631110035. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis, di mana Islam telah menilai bahwa perempuan dan laki-laki adalah dua pondasi masyarakat tempat mereka mempunyai peran yang sama dalam penciptaan, pembentukan, pengaturan, dan pemanfaatan masyarakat. Islam juga telah memberikan berbagai hak kehormatan dan juga kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara. Nah, jika Allah saja telah memberikan hak dan tanggung jawab kepada perempuan, yaitu menjadi manusia, jika Allah saja telah memberikan hal tersebut, tidak lagi ada alasan bagi kaum laki-laki untuk merasa superior terhadap gender perempuan, di mana laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya selama masa hidupnya. Nah, sebelum hadirnya Islam, perempuan sudah dapat menjadi pemimpin. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23 dijelaskan tentang kepemimpinan Ratu Balkis yang memimpin kerajaan Saba di Yaman pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang merupakan salah satu contoh bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil peran menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas publik. Nah, Ratu Balkis juga menjadi bukti bahwa Al-Quran surat An-Naml ayat 29 sampai 33 yang menceritakan tentang role model pemimpin perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis, arif, bijaksana, dan memiliki kemampuan intelektual dalam mempertimbangkan kebijakan negara yang didasarkan atas kemaslahatan rakyatnya, sesuai dengan prinsip yang selalu digunakan dalam Islam, yaitu tasharuf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bi al-masalah, yang artinya kebijakan pemimpin harus didasarkan atas kemaslahatan rakyatnya. Nah, jadi bolehkah perempuan menjadi pemimpin dalam Islam? Sebelum beranjak ke hadis, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti kepemimpinan terlebih dahulu. Di sini yang pertama, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua, menurut Richard L. Duff, kepemimpinan adalah suatu pengaruh yang berhubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Sedangkan menurut Sutarto, arti kepemimpinan adalah sejumlah atau serangkaian aktivitas dan pengelolaan berupa kemampuan individu dalam mempengaruhi dalam situasi dan kondisi tertentu, supaya orang tersebut berkeinginan untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, jadi dari tiga pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan serta kecakapan seorang atasan atau pimpinan dalam mempengaruhi, memberikan contoh, mengarahkan, serta memberikan bimbingan terhadap bawahannya atau orang yang dipimpinnya demi mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks ajaran Islam, ada hadis mengenai kepemimpinan perempuan yang sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman bin Haisami, hadasana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamali fa uqatila fa ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohumu amro'atan, yang artinya itu telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Haisam telah menceritakan kepada kami Auf dan Al-Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal, tak kala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tak kala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita.
Nah, hadis tersebut merupakan hadis Bukhari pada nomor 4073 tentang kepemimpinan perempuan dan nomor 4426 pada Fathul Bari, Kitab Peperangan, bab surat Nabi SAW kepada Kisra dan Kaisar. Nah, derajatnya itu sahih. Nah, sanad dalam hadis ini bersambung atau ittisal asanat, di mana Utsman bin Umar Al-Haytham berguru kepada Auf bin Jamilah Al-Arabi, kemudian Auf berguru kepada Hasan bin Abi Hasan Yasar Al-Basri, lalu Hasan Al-Basri berguru kepada Nafi bin Haris Az-Zakafi. Nah, selain bersambungnya sanad, para perawi dalam hadis ini juga tidak ada yang tercela. Dengan demikian, maka hadis ini berkualitas sahih yang terbukti karena dimuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum menyerahkan urusan mereka kepada wanita itu, terjadilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan. Nah, banyak pendapat para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Bakrah ini. Para muhaddisin sudah menyepakati kesohihannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Nah, Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan bahwa hadis ini merupakan hadis hasan sahih, di mana asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadis ini oleh Abu Bakr adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah, di mana posisi politik Abu Bakr sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi. Jadi, para pencorah hadis menjelaskan peristiwa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Nah, kisahnya itu di mana negeri Kisroh, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Nah, ternyata terbunuhnya raja itu dibunuh oleh anak laki-lakinya sendiri. Nah, jadi untuk itu pada saat pengangkatan menjadi raja, maka anak perempuan sang Raja Kisro lah yang menjadi raja. Nah, sayangnya anak perempuan Raja Kisro ini kurang sukses memimpin kerajaannya. Nah, mungkin itu keterangan dalam Iryadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qatalani dan Tufatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Nah, mengenai diskusi dalam syariat Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qori Syarah Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis ini, di mana perempuan tidak dapat menjadi sebagai kodli atau hakim meski ada sedikit pendapat di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Nah, pendapat juga ditemukan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari seperti Iryadus Sari karya Imam Al-Qastalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi kodi dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan juga dilarang gitu. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Nah, salah satu argumen atau pendapat yang disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis ini disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Nah, selain itu juga berdasarkan keterangan Al-Munawi bahwa perempuan itu adalah aurat. Nah, yang merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin itu kan perlu banyak tampak di masyarakat. Nah, lebih jelas juga diterangkan dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram karya Imam As-Sani disertakan pendapat bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Nah, hal tersebut meniscayakan bahwa urusan domestik atau urusan kerumah tanggaan itu adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah perempuan dapat memimpin. Nah, dengan pendapat-pendapat yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama klasik atau ulama terdahulu yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Nah, dalam hal tersebut, termasuk pemimpin terkait persaksian, kodi, serta imamah kepemimpinan pemerintahan. Nah, dari
muatan hadis tersebut, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya, di mana muatan hadis Abu Bakar tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan semangat surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yu'ti'una Allahu wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa bagi Maha Penyayang. Nah, selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama zaman sekarang atau ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis ini bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisra saja. Dengan demikian, di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Nah, pendekatan sesuai konteks cerita yang demikianlah sesuai kaidah al-ibroh bi khususin sabab la bi umumil lafzi. Nah, meskipun pernyataan dari Nabi Muhammad SAW itu merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra saja. Nah, terkait dengan kaidah pemahaman tadi, ulama berbeda pendapat, di mana bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam, dalam Al-Quran sendiri dikisahkan tentang ratu dari negeri Saba yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan. Sebagaimana juga asbabul wurud hadis Abu Bakar tadi, latar belakangnya adalah kepemimpinan Aisyah. Ulama hadis pun sepakat bahwa Ais adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk oleh kaum pria. Nah, meski di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangat sedikit dibanding dengan penguasa ulama atau intelektual pria sejarah, intelektual pria sejarah tersebut menunjukkan bahwa perempuan boleh dan mampu menjadi perempuan, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Nah, mungkin sebagai jalan tengahnya juga ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Nah, untuk nilai pendidikan yang terkandung yang bisa kita petik dalam hadis ini, yaitu bahwa tidak adanya perbedaan baik pria maupun wanita. Kelayakan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Nah, akan tetapi dalam kasus perwalian, imam sholat juga keluarga perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya terdapat dua pendapat dalam memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan. Yang pertama itu golongan tekstual atau tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Argumentasinya bahwa laki-laki itu diberi kelebihan atas perempuan, khususnya dalam akal pengetahuan, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik, dan keberanian, maupun kesemuanya ini umum sedikit dimiliki oleh perempuan. Nah, yang kedua yaitu ada golongan kontekstual atau general, di mana perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, asalkan memiliki kualitas, kapabilitas, serta memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Nah, landasan dari pendapat lainnya bagi golongan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tersebut karena saat itu kepemimpinan perempuan belum dikenal luas dan keberadaan perempuan masih dimarginalkan, tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, sekarang perempuan sudah diakui haknya, perempuan sudah dihargai, maka mereka juga memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam dunia kepemerintahan, pendidikan, politik, ataupun organisasi yang sudah di ranah publik, termasuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.